Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Baik, perkenalkan nama saya Rika Mutiara Abdillah, saya dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan membawakan mata kuliah dari materi PAI SMP. Saya akan mempresentasikan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Langsung saja ke slide berikutnya. Cekidot. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian makanan halal. Makanan dalam bahasa Arab yaitu atimah. Kata atimah berasal dari jamak yang berarti to'ama. Secara etimologi berarti apa-apa yang dapat bisa dimakan. Dalam Al-Quran, kata makanan yang sering keluar yaitu kata akala. Adapun kata lain yang mengadopsi kata makanan dalam hadis yaitu kata gizya. Makanan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk syariat agama tanpa dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan haram. Maksud makanan halal yaitu makanan yang diperbolehkan dari usaha yang diridhoi Allah, sedangkan maksud makanan yang baik adalah yang bermanfaat bagi tubuh dan bergizi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tatbi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu musuh yang nyata bagimu. Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'alakum walisyarah wa hurumun alaikum saydul barri ma damtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Artinya, dihalalkanlah bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Pembahasan selanjutnya tentang jenis-jenis makanan halal. Kriteria jenis makanan halal itu ada 3. Yang pertama, halal zatnya. Contohnya tentang hewan yang kita bisa dimakan, itu kambing, ayam, kerbau. Yang kedua, halal cara memperolehnya, contohnya membeli, bertani,
hadiah. Yang ketiga, halal cara pengolahannya. Contohnya itu ambil buah anggur. Buah anggur itu halal. Tapi cara pengolahannya, buah anggur itu dijadikan minuman keras, maka itu menjadi haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhilla lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaikumul khaba'is. Artinya, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Makanan yang dinyatakan cara dalam halal yang halal dimakan, yang pertama binatang laut. Binatang laut mau selanjutnya, makanan yang dinyatakan cara yang boleh dimakan yaitu pertama ada binatang laut. Binatang laut adalah hewan yang hidup di laut. Adapun binatang laut ini boleh dimakan mau bagaimanapun cara pengolahannya, baik kita apakah waktu didapatnya dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal. Itu pertama. Yang kedua, binatang ternak. Contohnya ayam, sapi, kerbau, unta, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian makanan haram. Makanan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa, terkecuali dalam keadaan terpaksa dan banyak madorotnya, terkecuali hikmahnya. Adapun jenis-jenis makanan haram yaitu pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis makanan haram. Makanan yang haram dalam Islam ada dua jenis. Yang pertama, ada yang diharamkan karena zatnya. Maksudnya, asal dari makanan tersebut memang sudah haram. Contohnya, bangkai, darah, babi, anjing, homa, dan yang lainnya. Yang kedua, ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya, asal makanannya adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Contohnya, makanan dari hasil mencuri, upah perjinahan, sesajen perdukunan, makanan yang disuguhkan dalam acara-acara yang bid'ah, dan lain sebagainya. Yang pertama tentang pengertian bangkai. Bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat-ayat di atas. Yang pertama, al-munhanikoh, yaitu hewan yang mati karena tercekik. Al-mauqudoh, yaitu hewan mati yang karena terkena pukulan keras. Al-mutarodiyah, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Al-natihah, yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya. Hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Hewan yang mati tanpa penyembelihan, misalnya disetrum. Semua hewan disembeli dengan sengaja tidak membaca basmalah. Semua hewan yang disembeli untuk selain Allah. Semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya. Diperkecualikan darinya 3 bangkai. Ketiga bangkai ini halal dimakan. Yang pertama, ini 3 bangkai yang halal dimakan ya. Yang pertama itu ikan. Ikan karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok. Yang kedua, belalang. Berdasarkan hadis Ibnu Umar secara marfu, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
Yang ketiga, janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunnah kecuali An-Nasai bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya. Maksudnya, jika hewan yang sudah disembelih sedang hamil, maka janin yang ada di dalam perutnya halal untuk dimakan tanpa harus disembelih ulang. Yang kedua, tentang darah. yakni darah yang mengalir dan terpancar. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Au dammam masfuha. Artinya atau darah yang mengalir. Surat Al-An'am ayat 145. Dikecualikan darinya hati dan limfa, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Ibnu Umar yang baru berlalu. Juga dikecualikan darinya darah yang berada dalam urat-urat setelah penyembelihan. Selanjutnya, daging babi. Telah berlalu dari dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat ketiga di atas. Yang diinginkan dengan daging babi adalah mencakup seluruh bagian-bagian tubuhnya termasuk lemaknya. Selanjutnya yaitu khomar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsam min amali syaitani fasayyibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya, semua hewan buas yang bertaring. Dalam hadis riwayat Muslim, semua hewan buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Jumhur ulama berpendapat haramnya berlandaskan hadis di atas dan hadis-hadis lain yang semakan dengannya. Maksudnya semakna dengannya. Selanjutnya, semua burung yang memiliki cakar, yaitu semua burung yang memiliki cakar yang kuat yang dia memangsa dengannya, seperti burung elang dan rajawari. Jumhur ulama dari kalangan Imam 4 kecuali Imam Malik dan selainnya menyatakan pengharaman berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selanjutnya ada jalalah, yaitu hewan pemakan fases atau kotoran manusia atau hewan lain, baik berupa onta, sapi, dan kambing, maupun yang berupa burung seperti garuda, angsa, ayam, dan sebagian gagak. Hukumnya adalah haram. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar. Beliau berkata, Rasulullah SAW melarang dari memakan al-jalalah dan dari meminum susunya. Hadis riwayat Imam 5 kecuali An-Nasai. Beberapa masalah yang berkaitan dengan jalalah. Yang pertama, tidak semua hewan yang memakan fasis masuk dalam kategori jalalah yang diharamkan. Akan tetapi yang diharamkan hanyalah hewan yang kebanyakan makanannya adalah fasis dan jarang memakan selainnya. Dikecualikan juga semua hewan air pemakan fasis karena telah berlalu bahwa semua hewan ini adalah halal dimakan. Yang kedua, jika jalalah ini dibiarkan sementara waktu hingga isinya perut bersih dari fases makan, maka tidak apa-apa memakannya ketika itu. Hanya saja mereka berselisih pendapat mengenai berapa lamanya dia dibiarkan dan yang benarnya dikembalikan kepada ukuran adat kebiasaan atau kepada sangkaan besar. Selanjutnya yaitu kuda. Telah berlalu dalam hadis Jabir bahwasanya mereka memakan kuda saat perang Khaybar. Semakna dengan ucapan Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anha,
Kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah SAW, lalu kami pun memakannya. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah, serta merupakan pendapat Muhammad ibnu Hasan dan Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam At-Tawani sebagaimana dalam Fathul Bari dan Imam Ibnu Rusdi dalam Al-Bidayah. Selanjutnya ada bagol. Dia adalah hewan hasil peranakan antara kuda dan keledai. Dan ini haram adalah hukumnya untuk semua hewan hasil peranakan antara hewan yang halal dimakan dengan yang haram dimakan. Selanjutnya yaitu anjing. Para ulama sepakat akan haramnya memakan anjing. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa anjing termasuk dari hewan buas yang bertaring yang telah berlalu pengharamannya. Selanjutnya yaitu kucing baik yang jinak maupun yang liar. Jumhur ulama yang menyatakan haramnya memakan kucing karena dia termasuk hewan yang bertaring dan memangsa dengan taringnya. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Fauzan dan juga telah warid dalam hadis Jabir riwayat Imam Muslim akan larangan memperjualbelikan kucing, sehingga hal ini menunjukkan haramnya. Begitu tentang jenis-jenis makanan haram. Selanjutnya tentang pembahasan yaitu minuman. Minuman di sini ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Minuman yang diperbolehkan pada dasarnya segala jenis minuman apa saja di dunia ini adalah halal untuk diminum, kecuali ada larangan yang mengharamkan dari Al-Quran dan Sunnah. Minuman yang halal dalam hal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Yang ketiga, air atau cairan bukan berupa benda yang najis atau benda suci yang terkena najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya yaitu minuman yang diharamkan. Setiap minuman yang berbau haram pada dasarnya karena terdapat sesuatu yang dapat membunuh, lambat ataupun cepat, dan bersifat membahayakan. Selanjutnya tentang manfaat makanan halal. Makanan yang halal atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Hasil dari makanan minuman yang halal sangat membawa berkah. Berkah bukan berarti jumlah banyak, meskipun sedikit, namun uang itu cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga bergizi tinggi, bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak. Di antara beberapa manfaat menggunakan makanan dan minuman halal yaitu membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat iman dan ketakwaan kepada Allah, tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap dan apa adanya, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat. Madorotnya makanan haram, selain dilarang oleh Allah, juga mengandung lebih banyak madorot daripada kebaikannya. Hasil haram meskipun banyak, namun tidak barokah atau cepat habis dibandingkan yang halal dan barokah. Baik, itu saja materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.